Terkadang, ada orang yang setiap hari tidur di sebelah kita, tetapi kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Dan kisah ini adalah tentang seorang suami yang selama bertahun-tahun menelan seluruh pahit hidupnya sendiri demi terlihat kuat di depan keluarganya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe karena setiap minggu kita akan membagikan cerita-cerita kehidupan yang bisa membuka mata, menampar hati, dan membuat kita belajar untuk lebih menghargai mereka yang diam-diam mencintai kita. Cerita dimulai. Aku menikah dengannya 9 tahun lalu. Seorang pria yang tidak banyak bicara, sederhana, pendiam, dan selalu terlihat kuat. Pria yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan lelah, dan selalu bilang satu hal yang sama setiap kali aku bertanya. Aku baik-baik aja. Kalimat itu, kalimat yang kemudian ku tahu, adalah kebohongan yang ia gunakan untuk menyembunyikan semua luka yang selama ini ia sembunyikan dariku. Dari luar, hidup kami terlihat normal. Ia bekerja setiap hari, pulang malam, makan, mandi, lalu tidur. Kadang bercanda, kadang tersenyum, kadang memelukku sebentar sebelum pergi bekerja. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia makin sering diam, matanya lebih sayu, dan setiap kali ia pulang kerja, pundaknya menurun, seperti memikul beban yang tidak pernah ia sebutkan. Namun setiap kali aku mencoba bertanya, "Kamu kenapa?" Ia tersenyum kecil sambil mengeleng. "Aku cuma capek sedikit." Sedikit? Terkadang aku merasa kalimat itu terlalu murah untuk menggambarkan betapa berat langkahnya. Satu hari, aku terbangun jam 3 pagi. Tempat tidur di sebelahku kosong. Aku menemukannya duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap ke arah jendela tanpa bergerak. Aku pelan-pelan menghampirinya. "Sayang, kamu ngapain?" Ia terkejut, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Aku nggak bisa tidur." Aku duduk di sampingnya. "Kenapa?" "Cuma kepikiran kerjaan." Tapi di meja, ada tisu yang sudah basah. Saat itu aku belum mengerti. Belum tahu bahwa suamiku diam-diam menangis sendirian setiap malam. Suamiku bekerja di perusahaan ekspedisi. Sebuah pekerjaan yang sering dipandang remeh. Tetapi kenyataannya menyita waktu, tenaga, bahkan jiwanya. Ia sering bercerita bahwa kantornya mulai melakukan pemotongan karyawan. Tiap hari ia bekerja lebih keras, mengangkat lebih banyak, menyetir lebih jauh, mengantar lebih cepat. Tapi ia tidak pernah membawa ceritanya ke rumah. Ia menutup semua itu. Seperti pria yang ingin menjadi pahlawan, meski ia tahu dirinya mulai roboh. Perlahan, ia berubah. Ia mulai sering lupa makan, sering melamun, sering meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Bukan karena ia selingkuh, tetapi karena ia tidak ingin aku membaca pesan dari atasannya yang terus menekan dan mengancam. Dan sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku menyadari bahwa suamiku sudah lebih rapuh dari yang kuduga. Hari itu ia pulang lebih awal. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. "Ada apa?" Aku panik. Ia menyerahkan selembar kertas. Kertas itu bergetar di tangannya. Dan ketika ku buka, hatiku serasa jatuh. Surat pemecatan efektif hari itu, tanpa pesangon, tanpa penjelasan panjang, hanya sebuah kalimat dingin. "Perusahaan tidak lagi membutuhkan Anda." Aku menatapnya. Ia menunduk. Maaf karena kehilangan pekerjaan." Aku memeluknya tapi ia tidak membalas. Lengannya gemetar, tubuhnya dingin. Dan ketika akhirnya ia berbisik, suara itu pecah. "Aku gagal jadi suami." Saat itu aku menangis. Bukan karena ia kehilangan pekerjaan, tapi karena ia menyimpan ketakutannya sendirian selama ini. Setelah hari itu, suamiku berubah drastis. Ia bangun pagi lebih awal.
duduk di teras tanpa tujuan. Ia menolak makan. Ia jarang berbicara. Ia hanya tertawa untuk menutupi sesuatu. Dan suatu malam, ia memelukku sangat erat, seperti seseorang yang ketakutan kehilangan pegangan hidupnya. "Sayang, kamu percaya aku?" Aku mengangguk. "Aku percaya kamu selalu berusaha." Dan ia menangis lagi. Untuk kedua kalinya yang pernah kulihat. Ternyata menangis adalah hal yang paling ia hindari. Karena ia percaya laki-laki harus kuat. Padahal kenyataannya, laki-laki juga manusia. Seminggu kemudian, aku menemukan sesuatu di laci meja kerjanya. Sebuah buku kecil dengan tulisan tangannya. Judulnya, "Rencana Aku Kalau Aku Nggak Ada Lagi." Darahku serasa berhenti mengalir. Halaman pertama berisi daftar. Tabungan yang ia siapkan untukku, kontak keluarga jika sesuatu terjadi, pesan terakhir untukku, dan kalimat yang membuatku menangis sejadi-jadinya. "Maaf kalau aku jadi beban. Aku cuma nggak mau kamu ikut susah karena aku." Aku jatuh berlutut. Hari itu aku sadar. Suamiku tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa tidak berharga, tidak berguna, tidak layak menjadi kepala keluarga. Padahal bagi aku, ia selalu cukup. Malam itu aku memeluknya sambil menangis. "Kamu nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Kamu berharga. Kamu suamiku. Dan aku butuh kamu." Ia terdiam. Lama sekali. Lalu ia bertanya dengan suara yang sangat pelan, "Tapi apa gunanya aku kalau aku nggak bisa bahagiain kamu?" Aku memegang wajahnya. "Kebahagiaanku bukan dari uangmu, tapi dari hadirmu." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya benar-benar kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan semua rasa sakit sendirian. Aku peluk ia lebih erat. Seerat yang ku bisa. Aku mulai menuntunnya perlahan. Menemani ia cari kerja baru. Mengajaknya berjalan pagi. Mengurangi bebannya. Cerita jujur tentang ketakutanku sendiri. Berdoa bersama. Menemani ia tidur dan memastikan ia tidak terbangun sendirian lagi. Perlahan, ia mulai kembali. Ia mulai tertawa. Mulai bercerita. Mulai makan dengan lahap. Dan pada suatu pagi, ia bilang, "Terima kasih sudah nggak ninggalin aku." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Aku menikah sama kamu, bukan sama keadaanmu." 2 bulan kemudian, ia mendapat pekerjaan baru. Lebih kecil gajinya, lebih sederhana. Tapi ia pulang dengan senyum yang biasanya hanya kutemukan saat awal pernikahan. Hari itu, ia memelukku lama sekali. "Aku masih belajar jadi suami yang baik," katanya. Aku menjawab, "Kita belajar sama-sama. Kamu gak harus sempurna. Kamu cuma perlu hadir." Dan dari semua perjalanan ini, ada satu hal yang akhirnya kupahami. Kadang, orang yang paling terlihat kuat justru adalah orang yang paling sering diam-diam terluka. Dan laki-laki, suami, ayah, mereka sering memilih diam. Bukan karena mereka tidak merasa sakit, tetapi karena mereka takut menyusahkan orang yang mereka sayangi. Jika hari ini kamu masih punya seseorang seperti itu di hidupmu, seseorang yang selalu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal matanya bercerita lain, tolong dekati mereka, dengarkan mereka, peluk mereka. Karena kadang perhatian kecil itu bisa menyelamatkan hati yang hampir hancur. Dan kalau cerita ini menyentuhmu, menyadarkanmu, atau mungkin membuatmu melihat seseorang dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa untuk like dan subscribe. Karena setiap minggu,
Channel ini akan terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati, membuka mata, mengingatkan kita untuk menghargai, dan mungkin mengubah cara kita mencintai seseorang. Tekan tombol subscribe sekarang, agar kamu tidak melewatkan satupun cerita yang bisa membuatmu berhenti sejenak, menarik nafas, dan berkata, "Ya, aku butuh mendengar ini hari ini." Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.